Yang pertama itu kemarin, minggu lalu kita sudah bertemu untuk eh, Suara Muda untuk RUU Keadilan Iklim, dan di sore hari ini kita berdiskusi dengan kawan-kawan untuk membicarakan tentang RUU Masyarakat Adat, dan nanti di minggu depan kita juga akan ngobrol bareng terkait dengan revisi Undang-Undang Kehutanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang perjuangan panjang masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang layak. Karena kita tahu hingga hari ini, hingga kini masyarakat adat masih menjadi kelompok yang rentan terhadap penggusuran, perampasan wilayah, hingga kriminalisasi. Meskipun peran masyarakat adat sangat besar dalam menjaga hutan dan menjaga lingkungan. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang sudah diperjuangkan lebih dari 20 tahun belum juga disahkan. Dan disinilah pentingnya suara dan peran dari generasi muda kita semua untuk ikut mengawal dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat adat. Dalam diskusi ini kita bisa memahami lebih dalam siapa masyarakat adat, kemudian apa substansinya, dan bagaimana kita bisa ikut ambil dalam bagian gerakan ini. Sebelum nanti kita ada setting the context dari Kak Amel, eh, ada kuis ya, Kak Amel, kawan-kawan. Ini sudah kayak kuliah nih, jadi dimulai dengan kuis. Mari kita lihat kuisnya seperti apa. Jangan lupa semua kawan-kawan untuk mengisi kuis ini ya. Kuisnya nggak susah kok. Kita pengen belajar bareng seberapa eh, saling memahami kita terhadap RUU Masyarakat Adat. Silahkan mulai diisi ya kawan-kawan partisipan di sini. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa satu kata yang terlintas dalam pikiran kawan-kawan ketika mendengar tentang masyarakat adat? Nah, terus kalau yang kedua, apakah kawan-kawan tahu bahwa masyarakat adat ini mendapat dampak berlapis ketika ada tekanan? Nah, ini ada yang nomor tiga. Seberapa besar kawan-kawan mempunyai keterhubungan dengan masyarakat adat dan perjuangannya? Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah kawan-kawan tahu bahwa perjuangan untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat ini sudah berlangsung lebih dari 1 dekade? Dan yang kelima, sebutkan praktek pengetahuan atau tradisi lokal yang kawan-kawan ketahui, baik itu yang ada di daerah kawan-kawan sendiri maupun yang ada di tempat lain. Nah, nggak susah kan? Sambil menunggu kawan-kawan yang sedang mengisi kuis, hari ini kita akan eh, saling belajar dan belajar bareng. Ini sudah ada Bang Yance Arizona. Bang Yance Arizona ini dosen hukum Fakultas dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga ada Kak Cindy. Kak Cindy ini adalah perwakilan dari Barisan Pemuda Adat Nusantara. Nah, nanti kita akan saling sharing bareng bersama dua narasumber kita. Apakah kuisnya sudah banyak yang mengisi, Kak? Apakah sudah cukup untuk kuisnya? Ya, sambil menunggu beberapa partisipan yang sedang mengisi eh, kuis, jangan lupa kawan-kawan untuk mengisi daftar hadir ya. Ini kalau sudah kayak kuliah, dimulai dengan kuis, juga diingatkan ini daftar hadirnya sudah diisi belum? Oke, kalau sudah, berarti kita masuk ke sesi berikutnya. Kita akan setting the context.
untuk membuka diskusi hari ini dan memberikan gambaran awal tentang konteks perjuangan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat serta relevansinya bagi gerakan anak muda. Nah, ini kita akan masuk sesi setting the context. Ini akan disampaikan oleh Kak Lia Amelia dari Madani Berkelanjutan. Kami persilahkan Kak Lia. Oke, makasih Mbak Lulu atas waktunya. Selamat sore juga buat Bang Yance dan juga Kak Cindy ya, udah mau jadi narasumber di diskusi kali ini. Jadi em, ini aku akan menyampaikan sedikit setting the konteks untuk masuk ke isu masyarakat adat nanti yang akan disampaikan Kak Cindy dan juga Bang Yance ya. Jadi kalau kita melihat ya kondisi saat ini, realita pembangunan saat ini tuh seperti apa sih gitu? Karena em, ya kita bisa melihat ya kalau misalkan kerusakan lingkungan ini makin parah, juga krisis iklim tuh makin parah. Kalau musim kemarau itu kering banget, tapi kalau musim hujan juga malah banjir gitu. Termasuk saya juga rumah saya kebanjiran karena hujan sebentar gitu jadi banjir. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ya saat ini pembangunan itu seperti apa sih realitanya gitu. Nah, ini ada beberapa pointers ya. Kak Atmin boleh digeser. Nah, jadi realita pembangunan saat ini yang pertama ada eh, per- pembangunan ini masih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi gitu ya. Walaupun saat ini tuh masih banyak banget, udah banyak eh, teori-teori tentang pertumbuhan, teori pertumbuhan yang mempertimbangkan lingkungan dan juga sosial. Tapi kenyataannya masih em, berorientasi kepada ekonomi saja gitu. Nah, kemudian ada juga pembangunan yang tidak adil, hanya menguntungkan segelintir orang gitu. Jadi pembangunan-pembangunan, contohnya nih kayak yang udah ditampilkan, ada hilirisasi nikel, bilangnya untuk transisi energi gitu, tapi pada kenyataannya itu justru merampas ruang hidup masyarakat adat dan masyarakat setempat yang ada di sekitar proyek gitu. Kemudian juga dalam pembentukan kebijakan tidak ada partisipasi bermakna dari masyarakat gitu. Kalau kami kebetulan kalau ada konsultasi publik itu dari pemerintah daerah atau pemerintah nasional, sayangnya kita eh, di situ biasanya formatnya kurang partisipatif atau ada juga eh, apa ya datang cuma untuk eh, apa ya kira sebagai centang-centang doang gitu. Oh, NGO udah diundang. Oh, anak sekolah sudah diundang kayak gitu. Nah, kemudian juga diperparah lagi dengan krisis iklim yang sudah makin parah ya gitu saat ini. Lalu juga pemerintah sendiri belum menghargai pengetahuan lokal dan tradisional. Padahal pengetahuan lokal dan tradisional ini tuh apa ya akar dari pengetahuan yang ada saat ini gitu. Nah, mungkin boleh lanjut ke selanjutnya dari realita pembangunan ini yang nah sebenarnya eh, sebenarnya tuh saat ini mungkin beberapa orang belum tahu ya gitu, tapi sebenarnya ada loh kelompok-kelompok yang dari lahir pun itu aktivitas hariannya itu udah melindungi lingkungan gitu. Nah, ini biasa kita sebut mungkin kita kenal sebagai masyarakat adat. Nah, masyarakat adat ini udah ngelindungin lingkungan itu sejak bahkan belum ada yang namanya negara gitu ketika dunia itu panik sama krisis iklim gitu. Nah, ada masyarakat adat yang sejak dahulu tuh hidupnya udah lestari, udah punya segala macam cara untuk bertahan hidup gitu loh. Menjaga alam tuh sama mereka dipandang bukan proyek tapi ya kehidupan sehari-hari aja gitu. Nah, istilah-istilah yang nyentrik gitu kayak mitigasi, adaptasi itu tuh belum ada buat mereka karena mereka nih hidup secara bijaksana gitu dalam memandang lingkungan. Nah, mungkin boleh selanjutnya, Kak. Nah, gaya hidup masyarakat adat ini sebenarnya relevan banget dengan apa yang kehidupan kita saat ini gitu. Ini aku mencontohkan dua hal. Yang pertama, gerakan real food dan fenomena healing alam. Nah, mungkin Kak Kakak admin boleh diputer.
itu dua video yang aku ambil dari TikTok gitu ya, biar bisa catch up juga dengan teman-teman muda. Kalau aku juga main TikTok gitu. Nah, jadi yang pertama nih gerakan real food. Gerakan real food ini tuh saat ini lagi ngehits banget gitu ya, karena teman-teman muda ini udah punya pandangan lebih baik gitu dengan terhadap gaya hidup. Jadi banyak teman-teman muda tuh yang udah mulai eh, tahu nih makanan yang baik itu seperti apa sih, karena kita udah terbiasa makan makanan yang apa ultra processed food gitu, makan nugget apa segala macam yang banyak campurannya, dagingnya cuma sedikit gitu. Nah, teman-teman muda nih udah ngeliat makanan makanan real food nih tuh sehat gitu. Nah, gerakan real food ini tuh sebenarnya mencerminkan apa yang dilakukan oleh masyarakat yang dekat dengan alam gitu. Nah, itu biasanya disebut masyarakat adat. Em, Mereka tuh biasanya kan mengambil apa yang ada di alam untuk langsung dikonsumsi. Nah, terus ada juga bukan gerakan sih, tapi fenomena healing ke alam gitu, karena ih stres banget kerja di Jakarta atau stres banget sekolah di Jakarta ke sekolah macet gitu, pengen healing ke alam. Nah, healing ke alam ini kan berarti ada pandangan bahwa alam itu adalah tempat untuk mencari ketenangan, tempat untuk apa ya? Di situ tuh kita bisa em, merenung kayak gitu karena saking indahnya alamnya. Nah, sebenarnya pandangan terhadap mencari ketenangan ini dari masyarakat kota itu sebenarnya adalah cerminan dari tradisi masyarakat adat sendiri, di mana mereka itu menjadikan alam sebagai ya kehidupan. Di situ bisa nyari nyari makanan makanan dari hutan gitu, tempat mereka juga istirahat dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, tapi sayangnya isu masyarakat adat ini bagi teman-teman muda khususnya yang ada di kota mungkin ya, itu tuh masih terasa jauh gitu. Nah, eh, kenapa sih masih terasa jauh gitu? Nah, karena teman-teman muda ini banyak yang tumbuh di kota, jadi apa ya, jarak terhadap alam itu lumayan jauh gitu. Mereka tidak melihat langsung dampak pembangunan, dampak eksploitasi alam tuh seperti apa. Walaupun teman-teman di kota tuh sebenarnya udah melihat itu, cuman mungkin ngerasa biasa aja gitu ya. Ada fenomena misalkan tadinya ada lapangan luas dulu waktu kecil di situ dipakai untuk main bola, tapi sekarang udah jadi ruko gitu. Nah, itu kan ada fenomena-fenomena kayak gitu yang sebenarnya nggak dilihat. Nah, itu biasa kalau nggak salah disebutnya sebagai gentrifikasi gitu. Jadi ada kelompok-kelompok menengah ke atas yang mengakuisisi lahan gitu, sehingga masyarakat-masyarakat yang awalnya di situ jadi tergeser gitu. Nah, selanjutnya bahasa yang digunakan dalam isu masyarakat adat ini terkesan berat gitu. Biasanya kan yang digunakan itu biasanya tuh ada RU masyarakat adat, hak ulayat, pengakuan hukum, FPIC, itu kan terdengar sangat formal, akademik gitu ya. Nah, isu-isu masyarakat adat ini masih jarang dikemas dengan narasi yang lebih relate em, dengan publik gitu. Jadi mungkin em, banyak orang juga yang akhirnya ya udah tahu aja gitu, nggak mau mantengin nih ini tuh apa sih gitu. Nah, yang terakhir ada orang muda itu lebih mengenal narasi pembangunan. Nah, narasi pembangunan ini itu biasanya dikenal sebagai kemajuan atau modernisasi gitu. Jadi mereka udah nggak, bukan mereka sih, kita tuh udah jarang main ke lapangan, ke mana ya, ke pekarangan gitu. Lebih memilih untuk main HP, main PS kayak gitu kan. Nah, padahal Eh, eh, nah, pandangan tentang narasi pembangunan ini sebagai modernisasi ini juga ada konsekuensinya gitu terhadap pandangan teman-teman muda kepada masyarakat adat. Em, Ya, masyarakat adat banyak digambarkan sebagai orang-orang tradisional atau tertinggal gitu. Eh,
ya pengalamanku ngobrol sama teman-temanku yang nggak tahu sama sekali soal isu masyarakat adat gitu. Mereka tuh cerita katanya, ih aku ke Ambon, ternyata Ambon tuh kota banget ya, kok aku nggak ngelihat yang pakai baju adat kayak gitu-gitu. Terus aku kayak ya nggak segitunya kali gitu. Itu kan karena Ambon tuh udah kota gitu, mungkin ke tempat-tempat yang agak pedalaman tuh akan lebih melihat eh, apa ya masyarakat adat yang lebih lebih beragam gitu karena eh, yang di Ambon ini mungkin masyarakat adat yang sudah terpapar dengan ya apa dengan fenomena yang ada di luar ada di publik gitu jadi em, mungkin itu sedikit pembukaan ya dari aku. Nah terus kira-kira oh kira-kira itu sedikit dari aku. Nah, sedikit latar belakang mungkin ya. Jadi kenapa Madani ini pengen juga isu masyarakat adat ini bisa dikenal oleh teman-teman muda gitu ya. Karena ya isu masyarakat adat ini bukan cuma masyarakatnya aja gitu, masyarakatnya aja, tapi juga eh, ini tuh isu perlindungan lingkungan gitu. Dan harapannya orang-orang muda tuh di masa depan bisa menyuarakan isu ini lebih luas lagi di berbagai media ya karena teman-teman muda ini banyak main di ruang-ruang digital gitu dan juga makin aware gitu kalau misalkan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah warisan dari nilai-nilai adat yang nilai-nilai leluhur gitu. Nah, em, mungkin sekian dari aku ya. Jadi ada sedikit penutup dari aku bahwa eh, kita tuh melihat masyarakat itu jangan sebagai mereka gitu, tapi gimana caranya kita tuh masyarakat adat itu juga kayak kita bagian dari masyarakat adat itu juga eh, masyarakat sorry kebelibet. Jadi masyarakat adat itu bukan sebagai mereka, tapi tentang bagaimana kita ini generasi muda bisa belajar dari nilai-nilai mereka yang arif banget itu ya, ada keseimbangan, kesederhanaan, keberanian menjaga yang penting, dan mungkin di masa depan itu yang berkelanjutan justru dimulai dari cara-cara yang lama gitu, karena ya tadi ya udah ada beberapa contohnya kayak ya gerakan real food, gerakan healing gitu. Mungkin sekian dari aku itu sedikit untuk membuka percakapan yang lebih lanjut tentang masyarakat adat gitu. Waktu dan tempat aku kembalikan kepada Kakak Lulu. Terima Iya, kasih. terima kasih banyak Kak Amel. Eh, terima kasih banyak Kak Lia. Jadi Kak Lia tadi sudah menyampaikan setting the konteks ya, yang membantu kita untuk memahami pentingnya RU Masyarakat Adat itu, mengapa kita terus perjuangkan, serta bagaimana peran orang muda ini bisa menjadi penggerak bagi proses ini. Nah, selain main TikTok ini, Kak Amel ini juga pengelola program Green Development dan juga yang banyak melakukan kerja-kerja BIMTEK, bimbingan teknis kepada ASN dan Bapeda ini yang ada di Kapuas Hulu, kemudian yang ada di Kalimantan Barat, Maluku, dan beberapa wilayah-wilayah kerja Madani. Nah, Madani juga ada program kolektif di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bersama anak-anak muda dan juga masyarakat ada di sana gitu. Kita sama-sama memastikan agar apa namanya pemerintah di sana turut aktif melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunannya. Eh, itu, nah selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemateri. Ini sudah ada Kak Cindy Yohana. Kak Cindy Yohana ini dari Barisan Pemuda Adat Nusantara. Nah, Kak Cindy Yohana ini akan berbagi tentang siapa itu masyarakat adat. Nah, sesi ini akan membantu kita mengenal lebih dekat siapa sebenarnya masyarakat adat, seperti apa nilai-nilai yang dipegang, serta tantangan yang dihadapi saat ini dalam mempertahankan wilayah dan budayanya. Kami persilakan ke Kak Cindy. Oke, Mbak Luluk, makasih. Minta maaf kalau sering batuk nanti soalnya lagi. Oke, uh, wait.
Oke, selamat sore teman-teman semua. Eh, wait, aku gimana? Oh, PPT-nya udah ya? Selamat sore teman-teman semua. Salam hormat dan juga semangat buat kawan-kawan muda yang hadir. Saya Cindy dari Barisan Pemuda Adat Nusantara atau biasa BPAN, organisasi sayap dari Aliansi Pemuda Adat Nusantara atau biasa kalau kawan-kawan pernah dengar tentang AMAN. Eh, Terima kasih pertama buat Mbak Lulu, Kak Email ya, eh, se- Kak Kalia Amel ya. Oh, Kak kalian. Amel, Boleh sorry. apa aja, Kak? Iya. Oke, dan teman-teman Madani semua yang sudah memberikan kepada kita hari ini ruang ini, tentu ini menjadi ruang kita bersama untuk belajar, termasuk saya juga hari ini belajar bersama-sama dengan kawan-kawan semua. Eh, kita hari ini mau sama-sama apa belajar tentang satu hal yang penting yaitu siapa itu masyarakat adat. Istilah masyarakat adat mungkin tadi apa ya, ada yang asing, ada yang merasa itu tidak asing di telinga, tapi seringkali pengertian tentang masyarakat adat itu memang sangat samar ya yang ada gitu. Uh, I'm sorry. Uh, Banyak orang, Kak, terganggu nggak Kak suaranya? Soalnya ada yang bicara juga. Iya, enggak apa-apa, Kak. Uh, Kak, bisa dikecilin ini musiknya nggak? Mau bicara. Iya, kasih Kak. Oke. Istilah masyarakat adat mungkin tidak asing ya buat teman-teman. Ada yang bilang asing, ada yang bilang tidak asing, tapi seringkali juga kayak pengertiannya masih samar. Dan banyak orang yang berpikir bahwa misalnya tadi yang seperti dibilang Kak Amel kan, kalau orang masyarakat adat itu harus tinggal di hutan, misalnya pakaiannya harus masih pakai baju. Misalnya orang Sumba nih harus berkain, harus bersarung, terus harus jauh dari modernitas. Itu pandangannya banyak orang tentang bahwa masyarakat adat itu gak boleh, dia sudah modern berarti dia bukan lagi masyarakat adat. Kalau dia sudah pakai pegang handphone, sudah misalnya seperti saya nih di depan laptop misalnya dianggap, wah ini sudah kurang masyarakat adat begitu. Nah, padahal kalau kita bicara masyarakat adat itu kan ada di mana-mana sebenarnya. Seperti yang tadi dibilang Kak Amel. Ada di Ambon, ada masyarakat adat. Ada dari Sumatera sampai Papua, terus ada yang di pegunungan, ada yang di hutan, ada yang di pesisir. Nah, masyarakat adat ini memang hidup secara turun-temurun di wilayah adatnya dengan asal usul yang sama, asal dan juga asal usul leluhur yang sama, terus bahasa dan juga sistem nilai sendiri dan juga ada hubungan spiritual yang kuat dengan tanah dan juga dengan alam. Menurut kalau dari data aman yang ada itu masyarakat adat di Indonesia itu bisa mencapai 40 sampai 70 juta jiwa. Sedangkan saat ini ada sekitar 20 juta jiwa yang masuk di dalam komunitas yang sudah bergabung menjadi anggota aman. Uh, Dan tentu kalau bicara masyarakat adat hingga hari ini masih sangat sering seperti yang disampaikan tadi Kak Amel bahwa masih mengalami diskriminasi, terus salah paham, terus adanya penggusuran, terus adanya kriminalisasi dan lain sebagainya. Nah, menurut ADART daripada Aman sendiri di pasal 11 ayat 2 mengatakan bahwa masyarakat adat itu adalah subjek hukum yang hidup secara turun-temurun di wilayah tertentu, diikat oleh identitas budaya, asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, dan juga sistem nilai yang mengatur kehidupan mereka. Artinya apa? Bahwa masyarakat adat itu bukan hanya sebagai pewaris daripada budaya, tapi juga sebagai subjek hukum dan juga politik.
yang tentu dia punya hak untuk mengatur, melindungi maupun menentukan masa depannya sendiri atau biasa orang bilang self determination kalau bahasa Sumba ya. Terus dan hak itu sebenarnya seharusnya diakui dan juga dilindungi oleh dalam hal ini negara Indonesia. Sayangnya sampai hari ini kawan-kawan seperti pengantar yang tadi sampaikan Mbak Lulu juga bahwa Indonesia belum sampai hari ini memiliki undang-undang masyarakat adat. Nah, ini gambaran saja kecil ada apa secara masyarakat Alia. Dan terus ada 4 warisan penting yang kita bisa lihat kawan-kawan yang membedakan masyarakat adat daripada kelompok masyarakat lain. Nah, ada bahasa, spiritualitas, nilai, sikap, dan juga perilaku yang khas yang membentuk jati diri daripada masyarakat adat. Selanjutnya ada sistem nilai dan juga pengetahuan tradisional. Nah, ini pengetahuan di sini ada pengetahuan tentang pengobatan, tentang perladangan, permainan tradisional misalnya, sekolah adat, dan juga inovasi lainnya. Selain itu ada juga wilayah adat atau ruang hidup daripada masyarakat adat. Di situ ada tanah dan hutan, laut, dan sumber daya alam lain yang ada di dalamnya. Jadi ini bukan cuma sekedar tentang ekonomi, tapi ketika bicara tentang wilayah adat, itu kita bicara tentang bagaimana kehidupan dan juga spiritualitas daripada masyarakat adat. Sehingga seperti tadi yang disampaikan Mbak Amel bahwa ya kalau wilayah adat dirampas tentu jati diri daripada masyarakat adat pun akan ikut hilang. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat yaitu ada hukum dan juga kelembagaan adat. Masyarakat adat ini punya aturan sendiri dan juga untuk mengatur misalnya kehidupan bersama dalam menjaga keseimbangan dan juga dalam memimpin komunitasnya. Lanjut Mbak. Nah, kawan-kawan kalau kita lihat ada pengakuan untuk masyarakat itu misalnya di dalam konstitusi kita di Undang-Undang 1945 negara sebetulnya mengakui negara sebetulnya mengakui masyarakat adat. Itu misalnya di pasal 18B ayat 2 negara mengakui dan juga menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Kawan-kawan bisa lihat di PPT ini. Terus ada juga di pasal 21I ayat 3 misalnya dan hak dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Nah, secara global kawan-kawan, ada juga deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau UNGRIP dan kemudian ada konvensi ILO 169 1989 yang menegaskan sebenarnya hak masyarakat adat atas tanah, atas budaya dan juga sistem kehidupan tradisional. Namun tentu ini pengakuan yang saat ini di atas kertas dan belum kayak perlindungan nyata. Karena kalau kita lihat ini dari konstitusi yang ada dan apa pengakuan global ini ternyata di lapangan itu belum ada perlindungan nyata karena memang ini ternyata nggak cukup begitu. Nah, untuk situasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat adat sendiri sampai hari ini, misalnya hingga Maret 2025, Aman mencatat ada sekitar 110 kasus konflik yang melibatkan masyarakat adat. Kalau dalam periode 2014 sampai dengan 2024 ya ada sekitar 687 konflik agraria di wilayah adat
dan juga ada lebih dari 925 orang masyarakat adat. Mungkin ini ada, ya di sini ada kawan-kawan. Nah, masyarakat adat kehilangan juga hutan misalnya karena ada proyek sawit, tambang, infrastruktur, juga yang semuanya atas nama pembangunan, atas nama pembangunan. Padahal kalau masyarakat adat itu ya dia mau menjaga keseimbangan gitu. Dalam konteks krisis iklim misalnya, uh, penjaga bumi sebenarnya itu kan masyarakat adat. Namun kebijakan negara seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba itu justru jadi ancaman dan mempersempit ruang hidup daripada masyarakat adat. Mungkin tunjukin gambarnya, Kak. Oke. Nah, ini kawan-kawan gambaran beberapa gambar misalnya situasi adat di kita, di wilayah adat kita, misalnya kan kawan-kawan. Nah, kita bisa melihat misalnya di Sihakoras baru saja terjadi 22 September kemarin bagaimana uh, apa mereka penindasan terhadap masyarakat adat dan kemudian kita bisa melihat misalnya ini ada gambar di Pulau Gak di Raja Ampat misalnya bagaimana tambang nikel merusak wilayah adat dan kemudian bagaimana di protes terjadi di mana-mana terus ada misalnya protes geotermal di Flores dan lain sebagainya yang uh, merusak wilayah adat dan kemudian bagaimana masyarakat adat dikriminalisasi. Itu semua adalah situasi yang saat ini dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di komunitas masyarakat adat, kawan-kawan. Ini kenyataan yang setiap hari dihadapi oleh teman-teman masyarakat adat yang ada di komunitas. Sehingga uh, kita perlu satu undang-undang yang memang khusus untuk masyarakat adat. Karena kita bisa melihat bahwa ternyata konstitusi misalnya yang sudah mengakui masyarakat adat, tapi belum ada payung hukum dalam hal ini, misal undang-undang masyarakat adat yang menegaskan pengakuan negara atas masyarakat adat. Terus aturan-aturan yang masih sangat sektoral, misalnya di Kementerian Kehutanan, tambang, perkebunan, maupun di konservasi, yang dari aturan-aturan sektoral ini justru sebenarnya membatasi dan juga mengabaikan hak-hak daripada masyarakat adat. Dan selain itu, misalnya kita melihat bahwa bagaimana perjuangan RU masyarakat adat yang sudah berlangsung lebih dari 2 dekade ini tidak ditetapkan oleh DPR, padahal RUU ini sangat penting menjadi dasar hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang seperti kita bilang bersama dari tadi bahwa sebagai penjaga hutan, sebagai uh, hutan, penjaga laut, penjaga keanekaragaman hayati misalnya. Tapi ya belum diakui sehingga untuk untuk itu uh, selain itu undang-undang ini juga kita butuhkan untuk menata ulang sebenarnya hubungan negara dengan masyarakat adat dan juga bagaimana undang-undang ini bisa menyatukan aturan-aturan yang tadi ini sektoral gitu kawan-kawan dan juga bagaimana bisa menjamin keadilan serta hak asasi manusia. Nah, tujuannya sendiri yaitu agar bagaimana negara bisa hadir melindungi masyarakat adat dan agar masyarakat adat itu bisa diakui sebagai warga negara seutuhnya dan juga berdaulat di ruang hidupnya.
Nah, tanpa undang-undang ini kawan-kawan, masyarakat adat tentu akan terus berada di posisi rentan karena tidak punya kepastian hukum atas wilayah adatnya dan selalu terancam dikriminalisasi atas tanah yang diwariskan oleh leluhurnya. Nah, peran kita peran kawan kita bersama kawan-kawan sebagai pemuda tentu perjuangan masyarakat adat ini bukan sekedar urusan daripada masyarakat adat atau urusan para akademisi atau urusan para aktivis. Ini adalah uh, perjuangan untuk masa depan kita bersama kawan-kawan. Karena kita seperti tadi yang disampaikan itu bahwa kita hari ini sedang hidup di dalam krisis. Ya, hutan kita menipis, iklim yang berubah, yang air yang makin langka, sehingga kita butuh untuk melindungi orang yang menjaga hal-hal ini, kawan-kawan. Karena seperti kita tahu bersama bahwa uh, masyarakat adat menjaga semua ini tidak perlu dengan teknologi mahal, tapi ya sudah diwariskan secara turun-temurun pengetahuan dalam menjaga dan juga menjaga keseimbangan dan juga rasa hormat pada alam. Karena kalau misalnya masyarakat adat kehilangan tanah dan hutan, maka semua kita semua kita baik yang kami yang masyarakat adat maupun yang bukan masyarakat adat, kita semua sama-sama merasakan dampaknya kawan-kawan. Kita semua sama-sama kehilangan masa depan. Karena itu membela hak-hak masyarakat adat itu berarti kita sedang membela hak hidup kita sendiri, yaitu hak untuk kita bernapas, hak untuk hidup di bumi yang lestari, hak untuk hidup di bumi yang adil. Nah, anak muda tentu punya peran besar dalam meneruskan semangat ini. Misalnya, kalau yang paling bisa yang sangat anak muda sekali lakukan, misalnya kampanye kreatif, misalnya cerita-cerita yang dibagi seperti tadi dibagi di TikTok atau dibagi di IG, kemudian tentang kampanye tentang masyarakat undang-undang masyarakat adat, kita kawan-kawan tidak apa ya, kita tidak harus lahir dari komunitas masyarakat adat untuk kemudian kita mau memperjuangkan tentang masyarakat adat, tentang hak hidupnya, tentang ruang hidup daripada masyarakat adat. Kita cuma cukup untuk memahami, kita cukup untuk berpeduli dan cukup untuk bersuara. Saya kawan-kawan ingin mungkin menutup sesi ini dengan semangat yang selalu kami bilang di apa ya di BPAN, uh, selama hutan masih berdiri, selama wilayah adat masih dijaga, selama itu juga ada harapan bagi kehidupan. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Cindy. Tadi paparan Kak Cindy Yohana dari Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BPAN yang banyak memberikan penjelasan dan membuka wawasan kita ya tentang siapa itu masyarakat adat dan nilai-nilai yang dijunjungnya serta tantangan-tantangan yang sampai dengan hari ini masih dihadapi oleh masyarakat adat gitu. Dari paparan tadi juga kita semakin paham bahwa perjuangan masyarakat adat ini tidak hanya tentang identitas dan wilayah, tapi juga tentang mempertahankan cara hidup yang selaras dengan alam gitu. Nah, saat ini Kak Cindy bersama dengan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat itu juga sedang memperjuangkan agar Undang-Undang Masyarakat Adat segera disahkan. Dan juga di setiap tanggal 18, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat membuat gerakan bersama untuk melakukan aksi dan juga doa agar negara segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat. Terima kasih banyak Kak Cindy Yohana dari Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BPAN. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita bersama dengan Bang Yance Arizona. Bang Yance Arizona, beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang sudah banyak melakukan kajian, penelitian, dan juga
eh, apa melakukan eh, advokasi-advokasi ya terkait dengan isu-isu hukum agraria dan juga masyarakat adat gitu. Nah, di sesi ini Bang Yance Arizona akan membagikan pemahaman lebih mendalam mengenai substansi RUU Masyarakat Adat. Bagaimana proses legislasinya berjalan dan di mana posisi perjuangan RUU ini saat ini di parlemen. Kami persilahkan untuk waktunya, Bang. Oke, baik, makasih Mbak Lulu. Selamat sore semuanya, Amel dan juga Cindy ya, dan juga para peserta. Iya, senang diundang diskusi kali ini karena mencoba untuk melihat undang-undang masyarakat adat dari perspektif anak muda gitu ya. Jadi selama ini kan dominasi ketika bicara adat itu kan sangat didominasi oleh satu orang tua dan orang tuanya adalah juga laki-laki gitu. Dan kali ini kita diskusi, terima kasih juga tadi ya Cindy sudah menyampaikan sebagai anak muda, perempuan dan juga dari BPAN untuk melihat penting juga melihat undang-undang masyarakat adat, persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat dari perspektif pemuda. Nah, ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Amel dan juga Cindy, tapi yang saya mau menambahkan sedikit sebelum masuk ke substansi RUU Masyarakat Adat, bahwa problem yang dihadapi masyarakat adat itu banyak merupakan problem yang merupakan warisan dari persoalan yang sudah terjadi pada masa kolonial, gitu ya. Di kehutanan misalkan cara pandang kolonial menguasai hutan, bahwa hutan itu harus dimiliki oleh negara sehingga tidak boleh ada masyarakat adat di situ. Kalau ada masyarakat adat di situ harus diusir. Pengetahuan-pengetahuan masyarakat adat dianggap bukan sebagai pengetahuan dalam pengelolaan hutan karena hanya negara lah yang dianggap kemudian yang paling bisa mengelola hutan. Padahal kalau kita lihat prakteknya juga banyak sekali kerusakan lingkungan terjadi justru ketika hutan itu dikelola oleh pemerintah dan diberikan kepada swasta. Dan persoalan itu berlanjut juga ketika kita setelah merdeka, terutama pada masa Orde Baru ya, yang getol sekali dengan pembangunan, termasuk sekarang ya, sejak zaman Jokowi misalkan yang proyek strategis nasional itu jadi bencana juga bagi masyarakat adat. Jadi konteks pembangunan itu menjadi sangat penting sekali. Dan kalau kita melihat sejarah kegerakan masyarakat adat di Indonesia, itu sebenarnya adalah satu gerakan yang lahir atau menguat lagi kira-kira ketika tahun 80-an, 90-an, respon terhadap model pembangunan yang dibuat pada masa Orde Baru yang sangat state sentris gitu ya dan eksploitatif gitu. Dan menimbulkan ketidakadilan bagi banyak sekali penduduk perdesaan, kerusakan lingkungan, dan kemudian orang-orang di perdesaan yang punya hukum adat sebagai basis perjuangan identitas mereka, kemudian memformulasikan satu gerakan masyarakat adat ya dari aliansi gerakan lingkungan dan gerakan bantuan hukum sehingga menghasilkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan berbagai macam organisasi sayapnya pada hari ini. Jadi kata kuncinya adalah gerakan masyarakat adat muncul karena pembangunan yang tidak adil gitu. Dan kalau kita lihat hari ini pembangunan masih tidak adil, ya oleh karena itu gerakan masyarakat adat menjadi semakin relevan untuk memberikan counter terhadap model pembangunan yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Padahal kalau kita lihat secara internasional itu sudah ada eh, deklarasi PBB tentang Right to Development, deklarasi PBB tentang hak atas pembangunan 1986. Ini penting sekali dalam konteks kita melihat Indonesia hari ini ya, karena hak atas pembangunan itu sebenarnya kalau kita lihat sejak kelahirannya itu bukan berarti bahwa orang harus apa namanya sekedar ikut aktif untuk bisa mendapatkan pembangunan yang dibuat oleh negara. Tapi jauh lebih penting adalah hak atas pembangunan itu adalah ketika pembangunan itu berjalan, tidak boleh ada orang yang dirugikan. Jadi no one left behind. Jadi itu intinya. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah jangan kemudian menyebabkan ketidakadilan kepada masyarakat, tanahnya hilang, dan juga kerusakan lingkungan. Jadi itu intinya. Jadi kalau sekarang kita lihat pembangunan yang terjadi itu banyak membuat masyarakat adat tersingkir, terkriminalisasi, misalkan terakhir masyarakat Mabasa Ngaji dari Maluku Utara gitu ya. Banyak. Jadi mungkin setiap bulan atau mungkin setiap minggu, setiap
sekali 2 minggu kita lihat selalu aja ada berita tentang konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat karena proses pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Jadi ada isu krusial terkait dengan itu yang kita lihat di Indonesia, hak atas pembangunan itu belum sepenuhnya terinstitusionalisasi sehingga ketika pembangunan berlangsung, orang kemudian kehilangan tanah, lingkungan menjadi rusak, dan itu menjadi problem yang terus-menerus terjadi dan paling terkena dampak adalah masyarakat adat ya karena mereka punya sumber daya, resources, tambang di wilayah mereka, hutan, lahan untuk perkebunan, potensi geotermal, pembangunan yang membutuhkan itu kemudian menyingkirkan mereka. Jadi kita sebenarnya butuh model alternatif pembangunan yang tidak menggusur masyarakat dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi karena kondisi masyarakat adat yang banyak mengalami dampak terkait dengan pembangunan seperti itu, pemerintah sebenarnya sudah mulai memperhatikan paling tidak misalkan dalam rencana aksi nasional hak asasi manusia, pemerintah memformulasi ada kelompok kelompok rentan gitu ya. Kelompok rentan di dalam peran HAM itu ada 4 kelompok yaitu perempuan, anak, disabilitas dan masyarakat adat. Jadi kalau kita lihat perempuan udah banyak ada beberapa regulasi ya, termasuk ketika ratifikasi CEDAW, undang-undang tentang PKDRT itu lebih banyak diorientasikan untuk perlindungan perempuan, undang-undang TPKS juga demikian, anak juga begitu tentang sistem peralihan anak sendiri juga tujuannya untuk melindungi anak. Ada juga undang-undang disabilitas untuk melindungi kelompok disabilitas dan melibatkan mereka dalam proses-proses pembangunan. Tapi masyarakat adat nggak ada. Jadi dari lihat 4 kelompok rentan tadi, masyarakat adat yang belum ada undang-undang khusus terkait masyarakat adat. Justru undang-undang yang ada sekarang ini adalah justru menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak. Jadi di situ juga letak relevansi pentingnya ada undang-undang masyarakat adat. Beberapa hal saya skip aja supaya kita bisa fokus ke undang-undang masyarakat adat. Tadi juga disampaikan oleh Cindy bahwa sudah diakui di konstitusi, ya, masyarakat adat sudah diakui di konstitusi pasal 18B2, 28I3, tapi memang operasionalisasi yang belum cukup. Nah, tapi juga penting sebenarnya kita meletakkan satu perspektif ketika membicarakan tentang masyarakat adat, karena selama ini ketika kita bicara masyarakat adat, seakan-akan kita hanya bicara tentang masa lalu gitu. Nah, jadi itu menurut saya yang perlu diubah perspektifnya, karena ketika kita bicara masyarakat adat, sebenarnya kita adalah bicara tentang masa depan yang berkelanjutan gitu. Jadi perspektif itu sebenarnya perlu ditekankan ketika kita melihat masyarakat adat itu sebagai persoalan masa depan, maka di situ letak pentingnya peran pemuda gitu. Karena peran pemuda yang akan mewarisi wilayahnya, negeri ini di masa depan, mereka lah yang akan menjadi penentu letak gerak sejarah. Jangan kemudian kalau tanah mereka nanti digunakan untuk tambang, open pit, itu pasti akan menghancurkan wilayah mereka. Siapa yang akan rugi? Yang rugi adalah pemuda, karena mereka yang akan mewarisi itu gitu. Jadi bukan orang-orang tua yang ada sekarang di kampung, mereka mungkin hidupnya tidak begitu lama lagi, tapi generasi ke depan lah yang akan menanggung beban dari keputusan-keputusan yang tidak tepat terkait dengan pengelolaan lingkungan. Jadi oleh karena itu isu masyarakat adat juga perlu kita geser, bukan saja bicara tentang masa lalu, nilai-nilai adat yang perlu dipreservasi, tapi juga bicara masa depan, bagaimana prosperity, kesejahteraan bagi generasi berikut yang akan mewarisi nilai-nilai adat dan juga wilayah adat yang tempat mereka tinggal. Nah, kalau kita lihat di undang-undang sekarang memang sudah ada spotlight gitu ya, undang-undang kehutanan ada sedikit tentang masyarakat adat. Tapi kalau kita lihat masih tumpang tindih satu sama lain, belum terintegrasi dan juga mempersulit proses pengakuan masyarakat adat itu sangat sulit. Harus bikin perda ataupun bikin SK, bikin peta wilayah adat, identifikasi hukum adat dan lembaga adat. Pada intinya itu mempersulit justru masyarakat adat. Dan menurut saya undang-undang masyarakat adat ke depan itu harus bisa keluar dari jerat itu. Dari jerat administratif prosedural yang mempersulit proses untuk pengakuan masyarakat adat untuk lebih fokus kepada isu perlindungan. Jadi bukan pada pengakuan, tetapi pada perlindungan terhadap masyarakat adat karena mereka adalah kelompok rentan dan tanggung jawab negara Republik ini kita dirikan memang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana kita cantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan salah satu komponen kelompok rentan
dari warga negara Indonesia itu adalah masyarakat adat yang harus dilindungi. Sudah ada putusan MK 35 2012 tentang hutan adat, sudah ada beberapa pengakuan hutan adat, tetapi itu masih jauh sekali dari potensi pengakuan hutan adat setelah kurang lebih 10 tahun. Jadi ada banyak hambatan prosedural dari kerangka hukum untuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat itu. Dan kenapa undang-undang masyarakat adat penting? Supaya pengakuan itu tidak saja simbolik yang seperti ada di Undang-Undang Dasar, tapi bisa operasional yang mempermudah prosedur untuk mencatat di mana saja ada masyarakat adat itu, memberikan perlindungan hak dan juga untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh masyarakat adat. Ada tanggung jawab sejarah sebenarnya terkait dengan Undang-Undang Masyarakat Adat ini, karena selama ini kan masyarakat adat diabaikan. Bahkan ketika kita merdeka, proklamasi, masih juga diabaikan. Jadi saya dalam banyak kesempatan ketika penelitian di kelompok komunitas masyarakat adat, justru mereka merasa terjajah itu setelah kita merdeka gitu. Jadi orang-orang tua dulu ketika saya tanya di 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 kampung, ungkapannya begini, dulu ini tanah kami katanya. Maksudnya dulu itu adalah pada masa kolonial. Tapi kenapa sekarang setelah kita merdeka ini justru bukan menjadi tanah kami? Nah, jadi itu yang dihadapi oleh contoh misalkan bagaimana yang dihadapi oleh masyarakat adat di Rempang. Dulu mereka sudah eksis sejak zaman lama sekali, bahkan pada masa kolonial Belanda itu tanah mereka, tapi ketika kita sudah merdeka justru tanah mereka jadi hilang. Jadi ada tugas sejarah untuk mengoreksi ketidakadilan yang sudah terjadi selama ini dan undang-undang masyarakat adat bisa menjadi jawaban untuk itu. Nah, proses sudah cukup panjang ya, kurang lebih 15 atau 16 tahun undang-undang ini berproses di DPR ya. Saya ingat sekali waktu itu bantu teman-teman aman waktu masih di Huma di Epistema bersama Mbak Lulu ya tahun 2009 2010. Ya masih sangat muda sekali. Mungkin sekarang nggak terlalu muda ya. Dulu masih sangat muda sekali, masih umur 20-an ikut di dalam proses ini, bikin naskah akademik, eh, menyampaikan ke DPR, eh, draft rancangan undang-undang, tapi belum jadi-jadi karena ada banyak dinamika lah yang terjadi ya. Tapi intinya adalah ini sudah di 4 periode DPR dengan periode sekarang, itu belum ada tanda-tanda akan jadi undang-undang ini. Nah, jadi belum ada tanda-tanda, sudah banyak sekali, sudah lama sekali. Problemnya apa? Problemnya adalah lemah dukungan politik di DPR. Nah, dukungan politik di DPR itu masih lemah karena bisa jadi juga DPR menilai bahwa Undang-Undang Masyarakat Adat ini adalah undang-undang yang mengatur kelompok yang minoritas. Jadi dukungan terhadap kalau politisi tentu berpikir tentang suara ya. Kalau kelompok minor itu mungkin tidak begitu diperhatikan. Tapi kalau dilihat sebenarnya kalau masyarakat adat bersatu bergabung besar juga sebenarnya potensi elektoralnya dan menjadi kekuatan politik yang cukup signifikan kalau itu bisa ditampilkan. Hanya selama ini seperti nggak ditampilkan oleh masyarakat adat. Ini seperti saya nggak jadi ingat ungkapan Menteri HAM baru-baru ini ya. Sebenarnya dia pintar tapi dia simpan. Kira-kira gitu kepintarannya. Jadi masyarakat adat juga begitu. Sebenarnya potensinya itu sangat besar sekali sebagai satu gerakan sosial, gerakan politik. Tapi sampai sejauh ini belum tampil dan belum mempengaruhi secara signifikan proses pengambilan keputusan politik di DPR dan juga di pemerintah. Jadi ada potensial yang sebenarnya masih perlu dikelola dengan baik supaya menjadi satu kekuatan politik sehingga bisa menggolkan undang-undang ini. Nah, apa kira-kira prinsip yang penting di dalam undang-undang masyarakat adat? Satu adalah prinsip rekognisi, pengakuan hak asal-usul, ya, jadi bukan dalam konteks pemberian oleh negara, karena mereka sudah ada, jadi konteksnya itu lebih deklaratif. Masyarakat adat itu sebenarnya sudah ada, tetapi sekarang itu pemerintah belum mencatatnya. Jadi membayangkannya seperti itu. Bukan berarti bahwa sebelum ada Perda, sebelum ada SK tidak ada masyarakat adat. Karena konstitusi sudah mengakuinya, masyarakat adat itu ada. Di Bali, masyarakat adat ada. Di Sumatera Barat, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, di banyak tempat ada. Tapi problemnya pemerintah belum menyediakan satu prosedur tentang di mana saja masyarakat adat itu ada, apa saja anggotanya, di mana wilayahnya. Jadi itu yang belum dilakukan oleh pemerintah. Jadi prinsipnya adalah merekognisi yang sudah ada. Jadi bukan mengkonstruksi sesuatu yang baru.
Nah, yang kedua, keadilan sosial dan ekologis ya, itu menjadi satu instrumen yang juga, prinsip yang juga penting di dalam RUU masyarakat adat supaya ya menciptakan keadilan sosial, perlindungan terhadap lingkungan, karena masyarakat adat dikenal juga sebagai satu kelompok yang sangat menghargai alam karena itu bagian dari identitas mereka, bagian dari kehidupan mereka, karena ketika alam rusak kehidupan mereka juga menjadi terganggu. Yang tiga adalah hak untuk memberikan atau menolak persetujuan atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan FPIC, Free Prior Informed Consent. Di undang-undang kita tidak ada, kalau kita lihat sejumlah instrumen internasional sudah mengakui prinsip FPIC ini termasuk deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat, tapi dalam kerangka hukum nasional kita tidak ada FPIC. Jadi masyarakat adat kalau dalam konteks undang-undang pengadaan tanah nggak setuju ada pengadaan tanah untuk satu kepentingan umum yang sebenarnya bisa jadi bukan kepentingan umum tapi kepentingan korporasi misalkan nggak bisa menolak ketika tidak tercapai musyawarah nanti akan ada konsen dari masyarakat untuk setuju atau tidak. Jadi terkait dengan pelanggaran hak atas pembangunan ini tadi yang di awal tadi saya sampaikan. Yang lain penting ada di dalam undang-undang masyarakat adat adalah prinsip tentang kesetaraan gender dan partisipasi perempuan. Ini penting sekali karena perempuan, jadi ketika kita bicara masyarakat adat itu kita tidak bicara satu kelompok yang homogen. Gitu. Di dalam masyarakat adat itu ada kelompok-kelompok di dalamnya yang juga merupakan kelompok rentan, termasuk misalkan perempuan, yang dalam kultur masyarakat adat yang sangat patriarkis, perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan ataupun dalam properti misalkan. Itu juga perlu diperhatikan dalam undang-undang ini. Jangan kemudian pengakuan masyarakat adat kemudian terjadi reinforce atau mengamplifikasi atau melanggengkan ketidakadilan yang ada di dalam internal komunitas. Itu juga menjadi satu catatan penting termasuk juga hak kelompok disabilitas yang ada di dalam masyarakat adat. Dan yang terakhir adalah soal penyelesaian konflik yang berbasis hukum adat supaya konflik-konflik itu bisa diselesaikan oleh masyarakat adat karena lewat hukum adat masyarakat juga bisa memperoleh keadilan. Saya pikir tidak harus melulu kita menyelesaikan persoalan itu melalui hukum negara, tapi juga bisa melalui hukum adat sehingga ada otonomi bagi hukum adat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Nah, terakhir, apa kira-kira bisa dilihat sebagai peran generasi muda? Nah, saya tidak melihat masyarakat adat itu tidak dalam pendekatan orang yang terbelakang gitu ya. Sama tadi seperti yang disampaikan oleh Cindy ya, sangat lumrah masyarakat adat, pemuda-pemuda adat itu berinteraksi dengan kemajuan, berinteraksi dengan modernitas. Kita lihat misalkan apa yang terjadi di Bali sebagai salah satu contoh. Desa-desa adat masih sangat kuat sekali. Struktur adat di situ sangat dominan. Bahkan desa adat itu lebih kuat daripada desa dinas. Gitu. Yang punya aset-aset itu adalah desa adat, bukan desa dinas. Bahkan desa dinas itu diberikan aset untuk bangunan uh, kantor itu oleh desa adat. Tapi meskipun demikian, adat di Bali itu bukan yang terbelakang gitu ya. Mereka bisa beriringan dengan modernitas. Begitu juga anak-anak muda di situ. Pemuda-pemuda di Bali juga seperti itu. Di Sumatera Barat juga seperti itu. Di banyak tempat juga seperti itu. Jadi masyarakat adat itu bukan selalu mereka yang mengisolasi dirinya, tetapi mereka yang bisa berinteraksi. Justru tantangan generasi sekarang itu bagi generasi-generasi muda masyarakat adat adalah untuk berinteraksi dengan dunia dunia modernitas gitu. Itu tantangannya. Jadi itu ruang yang bisa juga dimanfaatkan oleh generasi-generasi muda, apalagi sekarang generasi sekarang adalah digital native. Jadi mereka double native gitu. Selain masyarakat adat ya ikat dengan nilai-nilai tradisi, tapi juga digital native ya ikat kuat dengan kemajuan teknologi. Jadi kedua ini sebenarnya bukan yang kontradiktif, tapi justru bisa dipergunakan jadi sarana untuk ekspresi nilai-nilai kultural masyarakat adat melakukan pendampingan. Saya lihat di beberapa tempat, misalkan beberapa pengakuan hutan adat yang sudah dilakukan, itu hutan adat yang sukses dalam tanda kutip itu adalah hutan adat di mana generasi mudanya aktif gitu.
misalkan di Banten beberapa generasi muda pemuda adat nanam kakao, nanam kopi, bikin kopi sendiri, bikin merek kopi sendiri, kemudian menyadap aren, bikin aren sendiri, produksi aren sendiri. Atau misalkan di Sumatera, di Jambi, misalkan di Merangin ya, di Marga Serampas, ada sistem adopsi pohon, gitu ya. Orang bisa adopsi pohon atas namanya, tapi itu model pengadopsian pohon itu dikelola oleh pemuda juga di situ. Jadi ketika pemuda ikut di dalam proses-proses seperti itu justru memperkuat gerakan masyarakat adat dan itu bisa menjadi solusi menurut saya ya untuk pembangunan ke depan berbasis masyarakat adat dengan melibatkan peranan yang lebih besar bagi pemuda sehingga pemerintah mestinya, termasuk juga DPR, melihat potensi-potensi itu. Jadi ketika mereka, mungkin juga nanti perlu dipikirkan juga strategi advokasi dengan DPR ya. Ketika ketemu DPR jangan yang dibawa eh, ketua-ketua adat terus gitu ya. Tapi BPAN, Cindy misalkan yang bicara nanti di depan anggota DPR gitu kan, atau pemuda-pemuda masyarakat adat lain untuk bicara di depan anggota DPR dan pemerintah untuk menyampaikan kepada mereka ketika kita bicara RUU masyarakat adat ini kita bukan bicara tentang orang-orang tua kami saja, tapi juga tentang nasib generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Begitu kira-kira Mbak Lulu, saya kembalikan ke Mbak Lulu. Iya, terima kasih banyak Bang Yance. Banyak sekali insight dari Bang Yance terkait dengan RUU Masyarakat Adat. Ya, dan mungkin perlu diketahui juga salah satu disertasinya Bang Yance ini tentang gerakan masyarakat adat di Indonesia, gitu ya Bang ya. Iya. Nah, tadi Bang Yance juga menyampaikan beberapa hal penting, misalnya terkait dengan no one left behind itu, jangan sampai ada yang tertinggal dalam proses pembangunan ini. Dan juga kalau bicara masyarakat adat adalah bicara masa depan, bicara orang muda, bicara tentang kita gitu. Karena orang muda yang akan mewarisi atau menanggung atas keputusan-keputusan yang diambil saat ini. Nah, itu kenapa kita sebagai orang muda juga harus aware dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini berada di dalam proses pembahasan yang ada di legislatif. Itu. Nah, Bang Yance dan juga Kak Cindy, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ini banyak pertanyaan nih dari para peserta dan pertanyaannya menarik-menarik nih. Saya bacakan dulu ya. Nanti Kak Cindy akan langsung menanggapi dari semua pertanyaan ini ya Kak ya. Nanti dimulai dari Kak Cindy, nah kemudian nanti dilanjutkan dengan Bang Yance. Nah, ini ada pertanyaan dari Shaila Nurbaiti. Eh, yang pertama, apakah satu-satunya cara pelindungan hak masyarakat adat hanya bisa melalui pengakuan hanya bisa melalui dengan pengakuan. Kemudian, apakah RUU MHA, RUU Masyarakat Adat ini mengatur berbeda soal ini? Oh, yang dia maksud itu apakah satu-satunya cara pelindungan masyarakat adat ini hanya bisa lewat pengakuan? Kemudian, apakah RUU MHA mengatur hal yang berbeda? Kemudian ada pertanyaan yang kedua, mengapa negara seringkali berlaku semena-mena atas dasar kepentingan nasional? Apakah MHA tidak memiliki daya tawar sama sekali pada saat proyek datang? Kemudian ada pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Atiyah dari Kata Data Green. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana memastikan agar masyarakat adat benar-benar menjadi aktor utama terlibat sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan serta memperoleh manfaat ekonomi secara adil? Kemudian, bagaimana para narasumber ini melihat peran lembaga pendanaan seperti BPDLH gitu ya dalam membuka akses pendanaan langsung bagi komunitas adat agar mereka dapat mengelola hutan dengan kapasitas dan kemandirian sendiri. Kemudian ada pertanyaan dari Bani Prawira. Pertanyaannya adalah, keberadaan Undang-Undang Masyarakat Adat akan seberapa berpengaruh pada pengakuan hak ulayat atau tanah adat masyarakat adat Papua yang saat ini ada PSN seperti PSN Merauke yang sudah berjalan. Kemudian, apakah bisa mengembalikan atau memulihkan hak masyarakat adat atau ulayat atau tanah adat yang telah menjadi bagian dari PSN Merauke tersebut?
Ini ada pertanyaan terakhir dari BPAN Nudua Siwa. Pertanyaannya adalah, apakah ada diskusi publik, konsultasi atau uji publik sebelum Perda Adat ditetapkan? Kemudian, apakah masyarakat adat dilibatkan dalam perumusan undang-undang Perda Adat atau hanya orang politik atau birokrasi? Mungkin pertanyaannya bisa di-share juga ya ke dalam layar ini agar bisa membantu narasumber untuk menjawabnya. Kak Cindy, eh, bisa dimulai dari Kak Cindy. Bentar ya Kak, coba melihat Ya, pertanyaannya. Oke, dari Kak Sheila ya. Apakah satu-satunya cara perlindungan hak masyarakat adat eh, hanya melalui pengakuan? Apakah memang mengatur beberapa berbeda soal ini? Jadi terima kasih Kak Sheila ya buat pertanyaannya. Eh, jadi pengakuan kalau dari negara itu sebenarnya sudah ada ya tadi yang kita sampaikan misalnya dari konstitusi kita itu ada sebenarnya bahwa negara mengakui bahwa ada masyarakat adat gitu. Tapi memang pengakuan saja itu nggak cukup gitu. Perlu ada tadi undang-undang masyarakat adat uh, yang memang agar hak masyarakat adat itu bisa diakuinya itu secara misalnya tegas dan juga lebih mengikat serta bisa dijalankan oleh negara. Aku rasa nanti ini Bang Yance lebih bisa apa ya kenapa undang-undang itu apa ya ya, sekuat apa undang-undang gitu ya. Tapi itu Stella bahwa memang pengakuan itu tadi sudah apa negara sebenarnya sudah mengakui melalui misalnya kalau kita lihat dari uh, apa namanya dari berdasarkan konstitusi kita gitu. Tapi ya itu butuh memang undang-undang khusus supaya bisa lebih secara tegas masyarakat diakui, terus dia lebih mengikat untuk kemudian bisa dijalankan oleh negara gitu. Walaupun sebenarnya kan harusnya konstitusi itu kan mengikat dan lain sebagainya. Cuman mungkin butuh itu. Aku nanti mungkin Bang Yance bisa lebih menjelaskan ya karena memang ya, apa ya ya ya. itu terus ini dari Sheila juga mengharapkan dari atas dasar kepentingan nasional apakah masyarakat tidak memiliki daya tahan. Nah, masyarakat inilah yang tadi kita bicarakan kenapa penting undang-undang masyarakat adat ini Sheila karena memang uh, ada tadi itu kesemenaan oleh ke apa ya atas nama misalnya pembangunan kepentingan nasional dan kemudian masyarakat adat itu apa apa namanya kita tuh misalnya kita punya kalau lihat nilai tawar ya kita ada sebenarnya yang wilayah adat itu milik kita gitu kan secara apa tapi kemudian cara pandang negara itu yang salah terhadap masyarakat adat gitu misalnya memandang bahwa misalnya ada tanah kosong nih, tanah tanda kutip kosong, dibilang bahwa oh itu tanah yang tidak berpenghuni, walaupun ada orang juga situ sering dibilang tidak berpenghuni dan kalau ditanya mengapa negara seperti itu, ya karena mereka ada yang mencari keuntungan dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian adanya juga kadang ketidakpahaman tentang apa itu apa kepentingan wilayah adat dan lain sebagainya. Mohon maaf kawan-kawan ini agak nggak bisa baca pertanyaan. Dalam praktik pengelolaan sumber berkelanjutan, ini dari Atia ya. Oke, bisa pertanyaannya. Ya, boleh di-share kembali Kak untuk pertanyaannya Ah, ah, ke atas lagi tadi kayaknya ada yang sudah rapi ya iya kak ya. dari Oke, mungkin tadi eh, ada yang dua siwa itu ya.
Iya, yang ini Kak. Dari Kak Atia kata data green kalau misalnya ada tapi nanti juga akan dijawab oleh Bang Yance. Oke, oke, aku akan mencoba menjawab yang bisa aku jawab ya, karena misalnya kayak aku nggak terlalu familiar sama apa BPDLH dan membuka Iya, pendanaan langsung. Ya, aku nggak terlalu familiar sama ini. Nanti mungkin akan Bang dijawab Yance oleh Bang atau Yance ya. Mbak Lulu bisa bantu menjawab ya, agar menjadi aktor utama terlibat. Ya, tentu tadi uh, terlibat ya melalui proses bahwa ini kalau kita bicara pengelolaan misalnya pengelolaan yang dilakukan di wilayah adat ya tentu sebagai pemiliknya kan nggak mungkin kita tiba-tiba masuk di wilayah adat tanpa misalnya ada konsultasi, ada kemudian memastikan bahwa yang tadi disampaikan juga itu bahwa ada yang namanya free prior informed consent misalnya harus dikasih tahu dulu nih, ditanyakan dulu tanpa ada paksaan dan lain sebagainya gitu kan. Terus berupa keberanian masih pada pengakuan. Terus selanjutnya dari Bang Bani, seberapa berpengaruh keberadaan Undang-Undang Masyarakat Adat pada pengakuan hak wilayah Papua yang dimana PSN sudah berjalan ya. Kemudian ini mungkin dan nanti bisa dijawab Bang apa ya Bang Bang Yance. Yance. Mm-mm. Mungkin saya jawab yang dari BPN Indonesia. Apakah ada diskusi publik sebelum ya kalau kita bicara itu dia kalau dalam penyusunan apa namanya penyusunan kebijakan biasanya memang harus melalui yang namanya proses diskusi publik, terus kemudian konsultasi dan kemudian biasanya memang dilaksanakan selalu ada dan apakah misalnya dalam perumusan undang-undang. Nah, ketika dalam perumusan undang-undang perda adat. Oh, maksudnya undang-undang masyarakat adat ya. Mohon maaf. Kalau dalam apa dilibatkan dalam perumusan, iya tentu perumusan daripada undang-undang masyarakat adat ini di masyarakat adat tentu dilibatkan dalam prosesnya dalam proses baik dari mulai perumusan sampai misalnya jadi draft undang-undang gitu. Nah, termasuk di dalamnya ini teman-teman dari Menu Dua Siwa termasuk di dalamnya pemuda adat juga dilibatkan dalam proses perempuan adat, pemuda adat semua itu dilibatkan di dalam proses penyusunan ini. Misalnya kayak di BPAN sendiri kita juga dilibatkan ya dalam proses misalnya substansi dan lain sebagainya itu kita ada proses teman-teman substansi penyusunan draft ini juga memastikan bagaimana kita sebagai pemuda adat itu bisa terlibat untuk menyusun substansi, kita memberikan masukan, kemudian masukan itu yang dimasukkan di dalam substansi undang-undang masyarakat, draft undang-undang masyarakat. Gitu. Ya, itu sih dari aku, Mbak. Iya, terima kasih Kak Cindy. Eh, Sekarang ke Bang Yance dengan pertanyaan yang sama nih Bang. Kami persilahkan. Baik, makasih Mbak Lulu. Makasih juga teman-teman semuanya sudah mengajukan pertanyaan yang untuk kita bisa diskusi. Saya respon beberapa yang sudah eh, tampil ya di sini ya dari Mbak Sheila Nurbaiti. Tadi saya stalking dikit, kayaknya dosen di UII Mbak Sheila. Oke, tapi menarik ya pertanyaannya soal pengakuan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat draft RUU yang dihasilkan oleh DPR, draft RUU terakhir itu versi 2020 ya, April 2020, di DPR itu draft RUU-nya itu mengatur tentang tata cara untuk pengakuan masyarakat adat. Nanti akan dibentuk tim atau panitia gitu untuk proses identifikasi, verifikasi, dan nanti setelah 15 tahun akan ada evaluasi terhadap keberadaan masyarakat adat. Jadi
pendekatan yang dipakai oleh draft DPR itu masih saya menyebutnya sebagai pendekatan korporasi sebenarnya. Jadi membayangkan membentuk masyarakat adat itu seperti membentuk satu korporasi gitu. Yang suatu saat nanti akan bisa dievaluasi masih masyarakat adat atau tidak. Menurut saya itu bukan begitu seharusnya untuk pengakuan masyarakat adat. Nah, harusnya ya sampai kapanpun ya masyarakat adat itu akan ada selama tanah mereka masih ada, komunitasnya masih ada, ya mereka masih sebagai masyarakat adat. Dan mereka bisa beriringan juga dengan perkembangan zaman, dengan modernitas. Nah, itu yang coba dikoreksi oleh draft RUU versi masyarakat sipil. Saya baru dapat juga draft RUU-nya beberapa waktu lalu. Eh, nah, eh, itu mau diubah modelnya jadi bukan model pengakuan, tetapi model istilah yang mereka pakai itu adalah pengadministrasian masyarakat adat. Nah, tapi saya lihat ya masih ada jebakan-jebakannya juga gitu. Karena masih ada proses identifikasi, nanti verifikasi oleh panitia masyarakat hukum adat. Nah, saya sih dalam beberapa kesempatan menyampaikan nggak perlu lagi kita terjebak dalam diskurs tentang pengakuan. Karena diskurs tentang pengakuan itu implikasinya adalah menyebabkan ketidaksetaraan hubungan antara masyarakat adat dengan negara. Karena di satu sisi ada yang minta diakui, satu sisi ada yang memberikan pengakuan. Dan ketika pengakuan itu ada di tangan pemerintah, itu akan menyediakan opsi kepada pemerintah, dominasi juga kepada pemerintah untuk ini diakui atau tidak. Itu akan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan politis dalam proses itu. Sehingga harus diubah pendekatannya bukan pengakuan, tetapi pendekatan perlindungan. Ini juga beberapa kali dalam diskusi disampaikan oleh Profesor Samsudin ya dari FAUI juga harus kita kedepankan itu adalah dimensi perlindungan terhadap masyarakat adat karena itu juga yang diminta di konstitusi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk di situ adalah masyarakat adat. Dalam konteks itu sebenarnya supaya tidak terjebak dalam proses pengakuan harusnya proses pengadministrasiannya itu sederhana. Saya seringkali menyampaikan membayangkan bahwa proses untuk mengadministrasi masyarakat adat itu seperti individu mengurus KTP gitu. Orang mengurus KTP. Jadi warga negara Indonesia nggak punya KTP dia tetap WNI sebenarnya. Jadi KTP itu bukan menyebabkan dia jadi WNI itu tidak. KTP itu menunjukkan apakah pemerintah sudah menjalankan proses administrasi untuk pendataan penduduk atau tidak gitu. Begitu juga mestinya dengan masyarakat adat. Jadi ketika belum ada proses untuk identifikasi, menentukan siapa anggotanya, lembaga seperti apa, wilayah seperti apa, bukan berarti masyarakat adatnya tidak ada, tapi pemerintah yang belum melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan pencatatan atau pendataan terhadap masyarakat adat. Nah, jadi itu yang perlu dilakukan supaya nggak terjebak dalam pengakuan, karena pengakuan itu selalu berdimensi politis gitu. Pendekatan politis yang mesti digeser dengan pendekatan administrasi. Nah, kira gitu. Nah, itu yang kedua soal seringkali masyarakat adat menjadi korban pembangunan atas nama kepentingan nasional. Kenapa bisa terjadi? Karena negara kita ini sudah di-capture oleh kelompok kelompok tertentu, kelompok bisnis tertentu bahkan gitu ya. Penelitian teman-teman ICW ya untuk menunjukkan bahwa kebanyakan Transparansi Internasional juga menunjukkan bahwa anggota DPR kita itu didominasi oleh para pengusaha. Jadi wajar sekali mereka akan mengutamakan kepentingan usaha mereka yang seringkali bertentangan bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat adat. Dan masyarakat adat dianggap sebagai orang yang anti investasi. Saya sebenarnya nggak setuju itu. Masyarakat adat itu sebenarnya bukan orang yang tertutup, tidak mau ada pembangunan, enggak. Masyarakat adat itu mau ada pembangunan, yang mereka tidak mau adalah satu, mereka kehilangan tanah. Yang kedua, lingkungan rusak. Kalau ada pembangunan yang menyebabkan masyarakat adat tidak kehilangan tanah, lingkungan tidak rusak, masyarakatnya sejahtera, pasti mau. Hanya problemnya selama ini adalah banyak sekali proyek-proyek pembangunan yang didatangkan oleh pemerintah, termasuk PSN di Merauke misalkan, itu mengusir masyarakat adat, menciptakan monokultur yang akan bisa menimbulkan bencana bagi masyarakat yang ada di situ. Jadi tidak ada
tidak ada benefit juga untuk masyarakat adat, oleh karena itu mereka menolak. Jadi paradigma pembangunannya mesti digeser, apalagi dalam soal hak atas tanah sebenarnya ya. Selama ini kan perusahaan itu kalau mau berusaha seakan-akan harus punya hak atas tanah sendiri, harus punya HGU, harus punya HGB. Itu yang perlu digeser. Boleh aja perusahaan mau berusaha, mau bikin perkebunan kerjasama dengan masyarakat adat, tapi tanahnya tetap tanah masyarakat adat. Nanti setelah selesai usaha perkebunannya, tanah kembali ke masyarakat adat. Saya pikir bagi masyarakat adat tidak menjadi problem yang sangat serius karena mereka juga mendapatkan manfaat dari investasi yang ada. Nah, yang berikutnya tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Bisa bantu Iya, ditampilkan. boleh dibantu sharing lagi. Soal saya mau ya soal iya soal kerjasama ya dengan hutan adat atau dalam rangka pemberdayaan ekonomi di masyarakat adat. Menurut saya sih yang perlu disasar oleh lembaga-lembaga pendana seperti itu harusnya ada kelompok muda. Jadi kerjasamanya itu sekaligus untuk melibatkan anak-anak muda dalam usaha-usaha baru yang ada di daerah. Nanam kopi kah, ataupun bikin tenun kah, ataupun bikin madu, bisnis madu, ataupun macam-macam. Tapi harus disasar itu adalah kelompok muda. Sekaligus anak-anak muda akan melihat ada satu potensi besar yang bisa mereka kelola ketika mereka bisa stay di tempatnya masing-masing. Apalagi sekarang ini kan kecenderungan kita melihat apa namanya dunia ini nggak tersentralisasi lagi di kota-kota sebenarnya. Apalagi dengan COVID, kemudahan yang dilanjutkan dengan revolusi digital, kemudahan orang untuk berkomunikasi, berinteraksi secara digital, sentral itu udah semakin terdesentralisasi. Di desa-desa, di kampung-kampung juga ada kehidupan, mereka bisa terkoneksi langsung dengan kehidupan global dari situ, bisa memasarkan produk-produk mereka juga dari kampung tanpa harus ke pasar tradisional yang selama ini dilakukan gitu ya. Jadi itu menjadi penting sekali untuk melihat potensi generasi-generasi Gen Z gitu ya, yang merupakan native digital, tapi diarahkan untuk empowering ekonomi lokal gitu di tempat mereka. Nah, yang lain soal PSN. Nah, di Merauke, saya sendiri melihat undang-undang masyarakat adat semestinya harusnya kalau untuk bicara masyarakat adat di Papua itu harusnya itu selesai dengan undang-undang Otsus gitu, undang-undang Otsus Papua. Tapi problemnya memang hari ini undang-undang Otsus itu tidak memberikan jawaban terhadap berbagai macam problem yang dihadapi oleh masyarakat adat di Papua, termasuk dalam konteks pembangunan. Meskipun di situ disebut macam-macam. Bagus sekali itu teks undang-undang Otsus itu bahwa masyarakat adat harus dilibatkan, harus ada benefit untuk masyarakat adat, pekerja harus ada persentase tertentu, masyarakat adat Papua, tapi realitasnya nggak ada. Nah, mestinya eh, ya tentu undang-undang masyarakat adat kalau dia mau berkontribusi dia bisa menciptakan beberapa ketentuan-ketentuan khusus menurut saya khusus untuk masyarakat adat yang ada di Papua. Jadi harus ada treatment khusus dalam undang-undang masyarakat adat ketika dia hendak diimplementasikan dalam konteks Papua. Nah, sehingga problem-problem ketidakefektifan undang-undang otsus bisa ditambal dengan kehadiran undang-undang masyarakat adat nantinya. Nah, termasuk soal PSN gitu ya. Kalau sekarang sih saya melihat hukum yang dipaksakan berlaku di Papua itu dalam konteks tertentu sangat bersifat kolonial sebenarnya. Jadi undang-undang Indonesia dipaksakan di Papua itu sifatnya sangat kolonial, termasuk misalkan untuk usaha perkebunan, HGU itu ada batasan tertentu bisa diberikan, tapi kalau untuk konteks Papua, HGU izin usaha di bidang kehutanan boleh diberikan 2 kali lipat daripada yang ditentukan dibatasi untuk di tempat lain. Nah, itu menurut saya itu pendekatannya saat kolonial menganggap bahwa Papua itu nggak ada orang gitu kan, tanah kosong. Jadi sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan investasi skala besar. Nah, itu cara pandang kolonial yang mesti diubah sebenarnya sehingga perlu ada pendekatan khusus untuk Papua yang sesuai dengan konteks pembangunan di Papua itu sendiri. Nah, itu soal yang lain soal partisipasi yang memang ada, tetapi eh, saya pikir tidak saja untuk undang-undang masyarakat adat. Nah, undang-undang yang lain juga partisipasi ini mesti menjadi problem besar ya.
di dalam proses legislasi kita kemarin kita kritik-kritik undang-undang TNI jadi juga, undang-undang KPK kita kritik jadi juga kan nggak partisipatif. Jadi ini problem PR bersama untuk menciptakan undang-undang bisa dibuat secara partisipatif harus disuarakan. Tapi saya lihat sejauh ini dalam isu-isu publik yang eh, yang muncul gitu ya, terhadap protes-protes terhadap pemerintah dan juga DPR, undang-undang masyarakat adat itu masih disebut-sebut. Jadi itu satu hal yang baik ya. Menunjukkan bahwa agenda undang-undang masyarakat adat ini juga menjadi agenda publik dalam pendekatan yang lebih luas. Dan tapi mudah-mudahan ini bisa apa namanya bisa jadi undang-undangnya, tapi bukan sekedar jadi sih sebenarnya. Jadi dengan yang kualitas yang baik gitu. Kalau jadi justru akan menyebabkan masalah bagi masyarakat adat seperti draft RUU yang ada sekarang di DPR versi tahun 2020, lebih baik nggak jadi deh gitu. Sehingga usulan inisiatif teman-teman menjadi penting ya, dan draft baru mudah-mudahan itu menjadi awal untuk didiskusikan sehingga bisa menjadi jawaban terhadap problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat adat secara komunitas maupun anggota-anggota masyarakat adat yang merupakan kelompok rentan yang ada di dalam komunitas masyarakat adat itu sendiri. Begitu, Pak Lulu. Iya, terima kasih Bang Yance. Mohon waktu sedikit lagi Bang Yance juga Kak Cindy masih ada satu penanya gitu. Bang Bangkit mau eh, menyampaikan secara langsung. Ya Mbak, kalau Mohon bisa. padat dan jelas ya Bang ya. Ya. Silahkan Bang. Oh, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Pak Yanci Arizona terkait dengan Undang-Undang Masyarakat Adat ini. Pertanyaan saya, jika kalau misalnya nanti Undang-Undang Masyarakat Adat ini bisa kemudian digolkan di DPR ataupun pemerintah, eh, bagaimana kemudian harmonisasi dari undang-undang ini dengan undang-undang sektoral yang ada, misalnya kayak Undang-Undang Minerba, Undang-Undang PPLH, dan lain-lain, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat sendiri bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat itu masih belum bisa ditegakkan saya rasa di Indonesia. Contohnya kasus kemarin di masyarakat adat, 11 masyarakat adat Maba Sangaji yang kemudian divonis bersalah oleh pengadilan negeri itu, dengan dalih mereka itu sebenarnya ingin mempertahankan tanah adatnya di situ, hutannya di sana. Tapi kemudian oleh pengadilan divonis bersalah. Nah, itu pertanyaan saya, bagaimana kemudian harmonisasinya? Apakah kemudian dengan hadirnya undang-undang masyarakat adat ini bisa menjamin perlindungan hukum yang baik bagi masyarakat adat, atau justru masih akan bertabrakan dengan undang-undang sektoral lainnya? Seperti itu. Terima kasih. Iya, silakan Bang. Langsung Langsung. aja ya, makasih. Iya, langsung. Bung Manggit ya, pertanyaannya ini pertanyaan menarik ini. Eh, Jangan-jangan nanti undang-undang masyarakat adatnya ada, tapi nggak bisa berbunyi apa-apa karena kementerian itu kan bekerja berdasarkan undang-undang sektoralnya. Nah, karena itu menurut saya pendekatan secara proses dalam menyiapkan rancangan undang-undang masyarakat adat ini perlu di-exercise sebenarnya dengan menggunakan metode omnibus gitu. Jadi membayangkan bahwa undang-undang masyarakat adat ini nanti akan mencabut beberapa aturan-aturan atau substansi yang ada di dalam undang-undang sektoral, baik itu yang menghambat, terutama yang menghambat ya proses pengakuan masyarakat adat, diintegrasikan ke dalam undang-undang ini. Itu hanya bisa dilakukan dengan metode omnibus gitu. Dari awal RUU ini dibuat memang tidak menggunakan metode itu. Saya ingat sekali waktu tahun 2010, 2011 saya ikut dalam proses ini karena memang metode omnibus belum dikenal pada waktu itu. Nah, sekarang metode omnibus itu sudah dikenal. Dan kalau kita lihat pengaturan tentang masyarakat adat ini menyebar di dalam banyak undang-undang, perlu di-exercise dengan metode omnibus sebenarnya. Tapi kalau saya lihat draft RUU yang disiapkan oleh teman-teman CSO itu belum atau tidak menggunakan metode omnibus, tapi itu jadi tantangan sendiri ya. Nanti ketika dia sudah jadi, belum tentu dia bisa menggapai kewenangan-kewenangan menteri sektoral. Jangan-jangan dia jadi sektor sendiri, atau jangan-jangan tidak jadi sektor apa-apa gitu. Jadi tidak jadi sektor manapun gitu. Jadi sehingga dia tidak bisa bergigi ya untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi di masyarakat. Nah, jadi itu juga jadi tantangan gagasan-gagasan untuk membuat dengan metode omnibus ya yang perlu dipikirkan untuk RUU ini mumpung dia belum jadi. Jadi metode omnibus itu proses harmonisasinya dilakukan sebelum undang-undangnya jadi. Jadi itu ya. Nah, sebelum undang-undangnya jadi udah diproses harmonisasi itu. Nah, sehingga dia akan ketika dia jadi itu sudah bisa berjalan gitu. Kalau tanpa itu
ya nanti harmonisasinya itu jadi ekosektoral. Setelah undang-undang itu jadi, mau dicoba diharmonisasikan, ini punya ego sendiri. Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial punya sendiri, KKP punya sendiri. Jadi justru pertarungan-pertarungan itu akan mempersulit proses untuk pengakuan hak masyarakat adat seperti yang terjadi pada hari ini. Gitu kira-kira Mbak Lulu dan juga Bung Makit. Iya, terima kasih banyak Bang Yance. Eh, sebelum ke closing statement dari Bang Yance, kita masuk ke polling dulu ya. Eh, untuk kawan-kawan, untuk peserta bisa bantu untuk mengisi polling ini ya. Tidak butuh waktu, hanya bisa 1 menit ya. Yang pertama, satu kata yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar tentang masyarakat adat. Apa nih? Kemudian yang kedua, setelah kita mendapat paparan tadi itu, apakah kamu tahu bahwa masyarakat adat ini mendapat dampak berlapis ketika mengalami tekanan, ketika ada tekanan? Dan pertanyaan ketiga adalah, seberapa besar kamu merasa punya keterhubungan dengan masyarakat adat dan perjuangannya? Kemudian pertanyaan keempat, tahukah kamu bahwa perjuangan untuk mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat sudah berlangsung lebih dari 1 dekade? Kemudian pertanyaan yang kelima, sebutkan praktek pengetahuan atau tradisi lokal yang kamu tahu bisa dari daerahmu sendiri atau dari masyarakat adat yang lain. Ya, silahkan diisi kawan-kawan semuanya. Selanjutnya closing statement dari Bang Yanja sambil kita menunggu nanti Kak Cindy. Eh, Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada kawan-kawan muda yang ada di sini, Ya, Bang Yanja. Kami persilakan Bang Yanja. ya, saya pikir suara muda dalam RUU masyarakat adat ini bisa memberikan satu warna yang lebih lebih signifikan ya untuk mempengaruhi perspektif banyak pihak terkait dengan RUU masyarakat adat. Karena selama ini RUU masyarakat adat itu sangat kental isu-isu masa lalu, ya, isu-isu orang tua dan isu laki-laki gitu. Nah, dengan hadirnya suara muda dalam pembahasan RUU masyarakat adat, sehingga pemerintah dan DPR kita semua mesti melihat bahwa RUU masyarakat adat ini adalah bicara tentang masa depan gitu, bicara tentang anak-anak muda gitu, bicara tentang generasi yang sudah terbuka gitu ya, bukan lagi tertutup, terbuka, tapi bagaimana sifat keterbukaan mereka dalam revolusi digital sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk tetap merawat nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip dasar di dalam komunitas masyarakat adat. Nah, saya pikir itu peluang yang bisa kita manfaatkan ke depan, dan mudah-mudahan teman-teman BPAN, Cindy, Yohana, dan juga teman-teman pemuda adat lainnya bisa terlibat aktif tidak saja dalam proses untuk mendiskusikan dan mengadvokasi undang-undang masyarakat adat, tetapi juga menjadi satu generasi yang membangun komunitasnya bersama juga. Begitu, Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi dulu ya Bang Raja, nanti masih ada foto bersama gitu. Iya, Kak Cindy, closing statement suara muda untuk RUU Masyarakat Adat. Kita tahu bahwasanya Bapak BPAN juga banyak gerakan-gerakan yang sudah dilakukan, gerakan pulang kampung, sekolah adat dan sebagainya. Nah, mungkin ada untuk pesan kepada kita semua orang-orang muda terkait dengan RUU Masyarakat Adat ini, Kak Cindy. Kami persilahkan. Halo Kak, sorry tadi sempat keluar. Jadi kalau buat dari aku masih sama ya tadi. Aku apalagi lah, selama hutan masih berdiri, selama masih wilayah adat masih dijaga, selama itu juga kita punya harapan bagi kehidupan. Selanjutnya buat teman-teman sini, bagi teman-teman pemuda adat yang hadir, ayo kita ini bicara tentang kita dan bicara tentang masa depan kita, sehingga kita harus ini jangan sampai kita merasa ya sudah ada yang ngurus di sana begitu, tapi kita yang harus mengambil inisiatif untuk bagaimana undang-undang yang bicara tentang kita, yang bicara tentang wilayah kita, yang bicara tentang kehidupan kita yang perjuangkan, jangan tunggu orang lain yang perjuangkan buat kita. Terus buat teman-teman muda lain yang bukan masyarakat adat, uh, uh,
apa masyarakat adat itu nggak rugi gitu karena ketika teman-teman memperjuangkan hak masyarakat adat teman-teman juga sedang memperjuangkan kehidupan kawan-kawan sendiri karena apa yang dijaga oleh masyarakat adat tidak cuma dinikmati oleh masyarakat adat tapi dinikmati oleh kita semua selain itu kawan-kawan ketika pemuda adat kami di kampung sudah sejahtera dan segala hal kawan-kawan, kami nggak perlu lagi sebenarnya ke kota kawan-kawan. Kami udah tinggal di kampung saja gitu. Nah, karena wilayah adat kami terampas dan lain sebagainya itu berefek juga ke kawan-kawan. Kawan-kawan harus bersaing juga dengan teman-teman pemuda dari kampung yang harus mencari penghidupan di kota karena wilayah adatnya udah habis kawan-kawan. Jadi ini sangat berefek buat kita semua, buat masyarakat adat dan buat kawan-kawan semua. Terus, terima kasih. Iya, sebelum kita akhiri dengan foto bersama, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bang Yance, kemudian Kak Cindy, juga Kak Lia Amelia yang tadi sudah memberikan konteks gitu, dan juga teman-teman peserta yang lain yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Saya terus terang senang sekali gitu karena sampai dengan akhir diskusi kawan-kawan peserta cukup antusias untuk saling berbagi gitu. Nah, dari diskusi ini kita belajar bahwasannya perjuangan RUU masyarakat adat ini bukan hanya tentang hukum, bukan hanya tentang keadilan, tapi juga tentang keberlanjutan dan juga masa depan kita bersama. Masyarakat adat telah menjaga hutan dan lingkungannya selama berabad-abad. Sekarang adalah giliran kita, giliran generasi muda untuk ikut menjaga dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Sahkan RUU masyarakat adat. Semoga ruang suara muda untuk RUU masyarakat ini semoga ruang suara muda untuk RUU masyarakat adat ini bisa menjadi awal dari gerakan yang lebih besar. Dan sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang sudah berpartisipasi aktif dan juga kepada narasumber. Kami dari Madani Berkelanjutan dan juga Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan ada satu pesan tadi, setiap tanggal 18 di setiap bulan ada gerakan kita saling membaca, berdoa, beritual, meminta kepada alam semesta dan juga Tuhan agar bumi merestui bahwasanya RUU Masyarakat Adat segera disahkan. Demikian akhir seluruh rangkaian Suara Muda untuk RUU Masyarakat Adat. Kita akhiri dengan foto bersama. Mau dibantu untuk membuka kamera masing-masing sehingga kita bisa foto bersama. Atau Bisa bisa mungkin juga di Kak tambah ini ibu. video sahkan RUU masyarakat adat gitu. Oh ya, ha, ha. Hmm. Bolehkah Kak Cindy untuk memimpin? Ya, tapi saya nggak bisa rekam nih Kak lagi ini. Oke, nggak apa-apa Ini deh. direkam di dalam Zoom, Oh, Kak. oke. Ha, ha. Hmm. Jadi nanti kita akan, Kak Cindy akan menyampaikan ajakan untuk sahkan RUU Masyarakat Adat dan kita akan bersama-sama bilang sahkan gitu ya. Oke. Apa dong ini kameranya dinyalain dong kawan-kawan. Iya, mungkin juga dibantu kawan-kawan eh, admin untuk bentuknya. Mm-mm. Bentuknya bukan di spotlight tapi di dibuka spotlightnya sehingga semua semua peserta bisa bareng-bareng di dalam satu frame ini. Oke. Eh, Eh, Bolehkah frame-nya itu semuanya ya? Atau begini Kak? ini kenapa jadi satu-satu? Iya, Ini sudah. Sekarang Mbak Lulu. untuk Oke, ini adminnya sudah nih. bolehkah Ini saya eh, udah nih, udah semuanya di satu screen. sudah Dibikin semuanya ya? galeri aja, dibikin galeri masing-masing. Iya, galeri udah. Oke. Oke, Oke. ya bisa dibantu dari Kak Cindy untuk ajakannya. Oh. Sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat. Sahkan. Sahkan Silakan. Atau ya, sorry. Kayaknya sekarang juga deh lebih ini, lebih enak dengarnya. Oke. Oke, Hmm. oke, baik Kak Cindy. Ya.
Sahkan Oke. RUU Masyarakat Adat. Saya bilang sahkan RUU Masyarakat Adat, terus kawan-kawan sekarang juga gitu, kita bersama-sama. Oke. Oke, Baik. satu, dua, tiga. Sahkan RUU Masyarakat Adat. Sekarang Sekarang juga. juga. Sekarang juga. Kak Leni, salah Ya, fokus. terima kasih kawan-kawan semua yang Nah, ini sudah dapat. hadir dari siang tadi, dari sore tadi sampai dengan malam hari ini. Sekali lagi, senang sekali bisa hadir bersama kawan-kawan. Jangan lupa masih ada lagi serial diskusi yang lain yang bisa kawan-kawan ikuti di minggu depan. Kita akan kabarkan di sosial media Madani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Baik ya. Selamat Sukses selalu. malam, sampai ketemu Yo, lagi. Ya, sampai jumpa. Kak Cindy, Yuk, Om Bram, Mbak Lulu Mbak Desi Pati. semuanya.